Salam bagi kita semua, jemaat GBKP Pasar 4, Runggun Pasar 4, Selayang 2, Medan. Selamat Hari Paskah, selamat kita menang karena pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah bangkit dan menyatakan bahwa kubur kosong. Kita angkat pujian kita bersorak, kunyanyi haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi-pagi benar sewaktu rombongan berangkat ke kuburan Yesus, mereka sangat terkejut tidak menemukan mayat Yesus. Tetapi ada seorang malaikat yang datang dan berkata kepada mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan seperti lebih dari dikelantang, dan berkata, "Mengapa engkau mencari orang yang hidup di tempat yang mati? Dia tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus tidak berada di dalam kematian. Dia tidak dipenjarakan oleh kuburan. Dia tidak dikuasai oleh maut, tetapi dia bangkit sesuai dengan janjinya pertama kepada murid-muridnya.
kita patut bersorak-sorai karena kemenangan Yesus yang luar biasa. Oleh kebangkitannya kita juga akan bangkit. Makanya Paskah ini memberikan makna yang luar biasa bagi kita, supaya kita tidak memenjarakan diri di dalam kesedihan, di dalam kematian, di dalam peristiwa-peristiwa yang mencekam hidup kita. Kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Yesus sudah memulai kebangkitan, kemenangan. Mari kita bangkit bersama, kita angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai. Sempurnakan setiap hidup.
mari kita bersatu di dalam doa. Engkau telah memulai Tuhan, mendobrak pintu kematian, memindahkan kami dari gelap ke terang, memindahkan kami dari maut kepada kehidupan, memindahkan kami Tuhan dari dosa kepada kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kebangkitan Yesus, bahwa jalan ke surga telah rata bagi kami. Kami bersyukur bahwa kemenangan Yesus menjadi kemenangan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu pada pagi-pagi benar. Kami rindu Tuhan, jiwa kami dipenuhi oleh kemenangan, oleh semangat yang baru, kekuatan yang baru, oleh habitus baru. Kami menang bersama Yesus. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, kembali menetapkan langkah-langkah kami. Kami renungkan, berbicaralah kepada kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama hari Minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah mengajarkan kita bahwa ada kehidupan yang tidak pernah berakhir. Kehidupan yang tidak berakhir itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa pagi-pagi benar dimulai dengan kubur yang kosong. Dimulai dengan berita sukacita meskipun mengejutkan bagi perempuan-perempuan yang membawa rempah-rempah ke kuburan Yesus. Pagi-pagi benar itu adalah hari Minggu, yang artinya Domingos, hari kemenangan, hari pembebasan, hari kebangkitan. Kebangkitan Yesus menjadi trending topik, menjadi viral. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Dia tidak ada lagi di kuburan. Tempat kematian itu diubah menjadi kubur yang terbuka. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada harapan baru, ada semangat baru. Kebangkitan ini satu bukti bahwa maut tidak menguasai Yesus. Ya.
Paulus pernah berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sia pemberitaan kami, sia-sia iman kita. Ada beberapa bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur kosong, tidak dicuri, ya, tidak hoax, karena sepanjang saat, sepanjang malam, dia dijaga oleh tentara Romawi. Tidak mungkin dicuri oleh siapapun. Lalu batu penutup kubur Yesus yang beratnya 500 kilogram, berat sekali. Tidak ada yang bisa membukanya. Bahkan dia berulang kali menampakkan dirinya kepada banyak orang. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7. Dia membuktikan dirinya bangkit kepada Kepas, kepada Yakobus, kepada murid-murid, bahkan kepada rasul 500 orang lebih. Saudara, bukan kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, maka kubur itu kosong. Ya, jadi buktinya bahwa dia sudah bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu bukti bahwa kubur kosong bagi kita, kematian itu bukan akhir segalanya. Walau kematian memisahkan kita sementara dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita, tetapi Tuhan Yesus mempersatukan kelak kita di surga untuk selama-lamanya. Memisahkan kita sementara, tetapi mempersatukan kita kelak selama-lamanya di surga. Kemenangan sudah dimulai Tuhan Yesus. Bukan pada saat dia bangkit, tapi sebelum dia mati di Bukit Golgota, dia katakan, sudah selesai, sudah genap. Tetelesta, tu completed. Sudah kubayar utang dosamu. Sudah lunas kubayar dengan darahku. Dia selesaikan, saudara. Lalu yang kedua dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, rohku, jiwaku. Dia tidak serahkan nyawanya kepada dunia kematian, kepada dunia Hades. Dia tidak serahkan hidupnya kepada iblis, kepada Pontius Pilatus. Tapi jelas sekali diserahkannya kepada kehidupan, kepada pemilik kehidupan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan nyawa kita, jiwa kita juga ikut diserahkan. Kehidupan kita. Ini adalah awal kemenangan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun yang merayakan Paskah percaya akan kebangkitan Yesus. Kita belajar bahwa harga yang dibayar untuk mencapai kemuliaan dan kebangkitan, ada sebuah proses cawan penderitaan, ada kematian, ada proses dia dicambuk, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya diperas 5 liter lebih. Tapi saudara, tangannya boleh dipaku, kakinya boleh dipaku, kepalanya boleh dimahkotai duri.
Tapi cinta kasihnya yang luar biasa tidak mampu dibatasi oleh paku, oleh duri. Dia terus berkata, hari ini aku bersama kamu di Firdaus. Siapa yang percaya kepadanya, maka keselamatan itu bukan dimulai pada saat kita mati, tapi pada saat kita percaya bahwa hari ini aku bersama kamu di Firdaus. Saudara, terlalu banyak orang mau menjadi emas yang murni, tapi tidak mau diproses, tidak mau dibakar. Dalam situasi kita sekarang, penderitaan-penderitaan yang kita alami belum seberapa dibandingkan dengan kebangkitan, dengan berita sukacita pagi-pagi benar bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa inilah jaminan, garansi keselamatan, harga yang luar biasa. Maka saya, saudara, kepastian keselamatan menjadi milik kita. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Bahwa kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi kita nyanyikan, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu memberikan semangat baru bagi kami, kekuatan baru. Kami tetap kuat di tengah-tengah pandemi, karena kehidupan yang sesungguhnya sudah kami miliki. Berkati kami, jaminan keselamatan adalah kebangkitan Yesus yang luar biasa bagi kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan di hidupku ku dapat hanya dalam Yesus. Kita angkat pujian ini, kita kuat.
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan anugerah-Nya kepada kita dengan memberikan kemenangan melawan kuasa dosa, menghancurkan maut. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari kehendak yang jahat. Dia menginginkan kita supaya melakukan kehendak-Nya dengan rendah hati, mengasihi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa gereja harus bangkit. Gereja harus peduli. Kita harus bangkit dari kemalasan. Kita harus bangkit dari kegagalan. Kita harus bangkit dari kekhawatiran. Kita bangkit dari ketidakpastian. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik, lebih cerah harus dimulai hari ini. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kita ini semuanya mendapatkan kekuatan Tuhan. Baik, kita angkat pujian bahwa karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu aku mendapat kehidupan yang baru, karena salib dan darah-Mu aku disucikan. Kita angkat pujian ini dengan semangat, katakan karena salib-Mu saja. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Luar biasa Engkau Tuhan, karena salib-Mu yang tidak berhenti di Golgota, tetapi terus mengalirkan kehidupan, tidak hanya di Yerusalem, tetapi mengalir bagi hidup kami, mengalir bagi keluarga kami, mengalir bagi bangsa kami, mengalir bagi pribadi kami. Kami sungguh mendapat kekuatan baru oleh kuasa kebangkitan-Mu, membawa kehidupan baru. Urapi dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami terus dipenuhi oleh kehidupan. Pikiran kami dipenuhi oleh kekuatan baru, tidak dipenuhi oleh mayat-mayat, tidak dipenuhi oleh ketakutan, kecemasan, karena kuburan Yesus sudah kosong dan kami dipenuhi oleh kehidupan. Kami bersyukur Tuhan. Berkati firman, berkati pelayanan ini, berkati ibadah subuh ini Tuhan. Kami bersyukur, kami terus bergerak, kami terus menjadi berkat bagi dunia ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, sudah menguatkan kami, sudah menyembuhkan kami. Ini doa kami Bapa. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang menyemangati hidup kami. Di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa jam 8 nanti ada live ibadah kita melalui YouTube yang sama. Tuhan memberkati semua jemaat GBKP Runggun Pasar 4. Amin.